Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Tensi Suwarni, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD 09 PPA Kota Solo, Sumatera Barat. Saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.3 A8. Fasilitator saya adalah Ibu Agustina dan pengajar praktek Ibu Gus Fitri. Selamat menyimak. Koneksi antar materi. Visi murid masa depan. Yang pertama, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian nilai dan peran guru penggerak. Kemudian Merdeka Belajar, profil pelajar Pancasila. Visi guru penggerak. Kemudian inquiry apresiatif Bakja. Keterkaitan visi guru penggerak dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Visi guru penggerak harus sejalan dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ketika menyusun suatu visi, guru penggerak haruslah mengutamakan atau berfokus pada kepentingan murid agar berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, hingga mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak: 1. Berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Sedangkan peran guru penggerak: 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Menjadi coach bagi guru lain, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Sedangkan visi guru penggerak adalah visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Apabila guru penggerak sudah menerapkan nilai dan peran tersebut, maka guru penggerak akan mampu mewujudkan visi yang sudah dirancangnya. Inquiry apresiatif Bakja. Visi guru penggerak terrealisasi apabila yang dimiliki tersebut terukur, konkret, dapat direncanakan, dan juga dilaksanakan secara sistematis. Untuk itu perlu penerapan suatu pendekatan yang disebut dengan inquiry apresiatif dengan tahapan yang bernama Bakja. Inquiry apresiatif Bakja. Inquiry apresiatif Bakja adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Inquiry apresiatif mengedepankan usaha, prakarya, perubahan dengan memaksimalkan potensi atau aset, kekuatan dan segala hal positif yang telah ada dan dimiliki oleh sekolah. Inquiry apresiatif Bakja. Inquiry apresiatif Bakja dengan alur Bakja yang merupakan akronim dari B. Buat pertanyaan utama untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, menuntun untuk mengambil pelajaran dari pengalaman positif individu atau kelompok. G. Gali mimpi, keadaan ideal yang diinginkan berdasarkan kondisi yang ada. J. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan. A. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata dan memutuskan peran-peran dalam pelaksanaan. Visi guru penggerak menghasilkan generasi penerus yang berprofil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar.
Pernyataan prakarsa perubahan yaitu kelasku yang religius dan menyenangkan. Buat pertanyaan utama. Define pertanyaan. Apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan kelas yang religius dan menyenangkan? Tindakan penyelidikan. 1. Mengajak kepala sekolah, guru pendidikan agama Islam, dan teman sejawat bertukar pikiran terkait pentingnya mewujudkan kelas yang religius dan menyenangkan. Yang kedua, menggali cita-cita dan harapan murid tentang kelas yang diinginkan melalui observasi wawancara langsung. Ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan, siapakah yang bisa memberikan pemahaman dalam mewujudkan kelas yang religius dan menyenangkan? Yang kedua, aktivitas apa saja yang dapat membuat anak-anak lebih religius dan menyenangkan dalam belajar? Yang ketiga, situasi apa yang dapat kita wujudkan agar kelas lebih religius dan menyenangkan? Yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan bisa membantu untuk mewujudkan kelas yang religius dan menyenangkan. Tindakan penyelidikan, kolaborasi dengan guru pendidikan agama Islam dan guru mata pelajaran yang lainnya dalam mewujudkan kelas yang religius dan menyenangkan. Yang kedua, melakukan kegiatan pembiasaan seperti bersalaman dan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Budaya 5S, hafalan surat pendek, ice breaking, dan nyanyi-nyanyi nuansa Islami. Yang ketiga, merefleksi diri dengan selalu bertanya kepada murid tentang pembelajaran yang telah dilakukan dan keinginan murid dalam pembelajaran selanjutnya. Gali mimpi, dream. Pertanyaannya, 1. Kebiasaan-kebiasaan apa saja yang akan terjadi jika suasana kelas saya lebih religius dan menyenangkan? Yang kedua, bagaimana perasaan saya saat suasana kelas religius dan menyenangkan terwujud? Yang ketiga, apa saja hal-hal baru yang bisa dilakukan agar kelas religius dan menyenangkan terus terwujud? Yang keempat, bisakah semua murid saya memiliki jiwa religius dan senang dalam setiap pembelajaran? Tindakan penyelidikan. 1. Murid saya sudah terbiasa bersalaman dan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Hafalan surat pendek, budaya 5S, ice breaking, nyanyi-nyanyi Islami, serta literasi cerita-cerita Islami dan permainan. Yang kedua, perasaan saya saat itu sangat bangga, bahagia, dan senang sekali. Yang ketiga, hal baru yang bisa dilakukan dengan menjadikan segala aktivitas dalam suasana religius dan menyenangkan. Yang keempat, dengan adanya pembiasaan tersebut, murid saya sudah bisa menerapkan kereligiusan dan juga perasaan senang di setiap pembelajaran. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan, apakah langkah-langkah untuk menyiapkan kelas yang religius dan menyenangkan? Yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kelas yang religius dan menyenangkan? Yang ketiga, apa tindakan-tindakan untuk mendukung rencana menjadikan kelas yang religius dan menyenangkan? Yang keempat, bagaimana mengukur kemajuan kelas yang religius dan menyenangkan? Yang kelima, bagaimana cara mengamati murid agar selalu bersikap religius dan senang tiap pembelajaran? Tindakan penyelidikan, membudayakan kegiatan pembiasaan yang bernuansa religius dan menyenangkan di setiap pembelajaran. Yang kedua, dilakukan secara rutin dan terus-menerus. Yang ketiga, menjadikan kegiatan pembiasaan ini menjadi program rutin di sekolah. Yang keempat, membuat catatan khusus target yang akan dicapai setiap bulannya. Yang kelima, selalu memberikan reward atau penghargaan kepada murid yang lebih bagus sikap religiusnya dan selalu senang dalam setiap pembelajaran. Atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau dalam mewujudkan kelas yang religius dan menyenangkan? Yang kedua, siapa saja yang akan dilibatkan dalam rencana itu? Yang ketiga, peran apa saja yang akan saya lakukan?
Yang keempat, kapan akan mulai dilakukan? Bagaimana pencatatan kemajuan? Yang keenam, siapa yang akan menampung curhatan? Tindakan penyelidikan, satu, yang mengarahkan dan memantau dalam mewujudkan kelas yang religius dan menyenangkan adalah kepala sekolah dan pengawas sekolah. Yang kedua, yang akan dilibatkan adalah murid, guru, atau teman sejawat, tenaga pendidikan, penjaga sekolah, pemangku kepentingan, dan orang tua murid. 3. Guru berperan sebagai role model. 4. Dilakukan sesegera mungkin. Yang kelima, pencatatan kemajuan melalui observasi, pengamatan, sikap, dan wawancara. Yang keenam, yang menampung curhatan adalah teman sejawat, kepala sekolah, pengawas, dan orang tua murid. Inilah sebagai dokumentasi kegiatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.